Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Salamun ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keharusan. Kalau tidak ingat perintah Allah lagi, bukan lagi harus wajib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat dari Allah sendiri, malaikat lagi berselawat atas Nabi. Yang mencipta langit dan bumi berselawat kepada Nabi. Karena kasihnya, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, wa khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, penutup dari segala nabi. Allah tidak ciptakan langit dan bumi kalau bukan untuk Muhammad. Allah tidak ciptakan langit dan bumi kalau bukan untuk Muhammad. Makanya awal sekali ketika Adam berada dalam surga, ketika Adam berada dalam surga melihat diciptakan Hawa karena dia sendirian, Adam berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kawwijni biha ya Allah, kawinkan aku dengan, nikahkan aku. Allah menyatakan na'am, boleh, boleh. Allah bolehkan dia nikah. Ma maharuka ya Adam, apa mahar engkau ya Adam? Adam bertanya kepada Allah, ma mahar ya Allah, apa maharnya ya Allah? Maka Allah berkata, salawatun ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu maharnya, salawat atas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam belum ada. Muhammad sudah ada. Wa awwalu, dia yang awal, wa akhir, dia pula yang akhir. Jadi jangan heran kenapa begitu dimuliakan, karena TMD, salawat kepada Muhammad, Allah salawat kepada kamu. Begitu caranya Allah berikan rahmat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam dinikahkan dengan Hawa. Di hari Jumat yang dimuliakan Allah, hari pertemuan kepada Allah, hari dihancurkan langit dan bumi, dikiamatkan langit dan bumi, itu hari Jumat. Hari diciptakan langit dan bumi, hari Jumat. Hari diusir, diciptakan Adam, hari Jumat. Hari dimasukkan Adam ke dalam surga, hari Jumat. Hari dikeluarkan Adam dari surga ke dunia, hari Jumat. Hari pertemuan Adam dengan Hawa, hari Jumat. Hari dimatikan Adam, hari Jumat. Hari dihancurkan langit dan bumi, hari Jumat. Pertemuan kamu kepada Allah, hari Jumat. Maka hari Jumat yang berberkat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Inna yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu pemimpinnya kaum daripada hari. Jumat Sayyid, Sayyid adalah pemimpin, pembimbing daripada hari, pemimpin daripada hari Jumat.
Izul fuqara wa hajjul masakin. Hari ini hari dibersihkannya orang-orang fakir dan diampunkan dosa orang-orang miskin. Haji orang miskin. Wal khutbatu fiha makana qarraqatain. Padanya terdapat khutbah pengganti 2 rakaat. Apakah engkau tidak berbahagia menemui hari Jumat engkau masih dapat diampunkan Allah dosa kamu 1 Jumat bersih laksanakan bayi yang baru lahir? Itu didapati ketika benar-benar dia melakukan Jumat. Bagaimana yang benar melakukan Jumat? Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita telah membuat yang tidak pernah dibuat oleh Rasul, itu namakan bid'ah. Kullun bid'atin dhalalah. Katakan yang tak pernah aku lakukan, tak pernah aku contohkan, sesat. Nabi tidak pernah mencontohkan imam lain, hatib lain pada hari Jumat. Karena dia amirul mukminin, dia pemimpin orang mukmin, dia sendiri yang khutbah, dia pula yang imam. Tetapi dalam dunia sekarang, lain yang khutbah, lain yang imam. Apakah ini sunnah hari Jumat? Wajib. Kalau begitu, apakah Nabi tidak pernah mencontohkan? Jawabnya ada, kenapa tidak diikuti? Para cendekiawan membuat, mengingat, menimbang, memikirkan kalau hari Jumat ini orang tidak tahu bahasa Arab, tidak paham, maka kita terjemahkan, kita buat. Secara logika, 1 ayat 1 terjemahan. Tetapi 1 ayat diterjemahkan sampai panjang pendek. Apa tidak rusak Jumat itu? Jawabnya rusak. Kenapa? Nabi tidak pernah contohkan. Kalau memang itu dinyatakan Nabi laksanakan, laksanakan. Nabi mencontohkan baca Al-Quran. Kenapa kau tidak membaca Al-Quran? Sehingga memenuhi barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Berkat dari Allah kepada aku dan kepada kamu. Jadi wasiat adalah wasiat Allah, bukan wasiat tukang khutbah. Allah mewasiatkan, maka Nabi membaca surah Kahf, padahal Nabi berhak untuk menerjemahkan, untuk memberikan suatu pandangan-pandangan yang lebih baik dengan wasiat-wasiat Nabi. Tetapi mereka tidak pernah mendengarkan di kala Jumat itu, kecuali hafal kami. Nabi baca surah Kahf, khutbahnya, imam pun baca surah Kahf, sehingga kami hafal. Hafal, dari tak hafal menjadi hafal, baru berterusan terus itu saja. Baru terjadi barakallah, bentuknya barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Berkat daripada Allah kepada aku dan kepada kamu daripada Quran yang maha mulia. Wa nafa'ni, agar bermanfaat bagi diri aku sendiri yang berkhutbah. Wa iyyakum, daripada kamu sekalian. Minal ayat diwajibkan, daripada ayat peringatan Allah yang maha mulia. Tapi dalam dunia sekarang ini kemana? Bagaimana harus diampunkan dosanya, sedangkan bab Jumat tidak terpenuhi? Pendapat yang dipegang, sesungguhnya pendapat Rasul lebih baik daripada pendapat yang lain. Ada yang lebih baik daripada pendapat Rasul, pendapat ulama, pendapat kiai, pendapat ustaz lebih baik daripada pendapat Rasul Nabi Muhammad SAW. Jawabnya pendapat Nabi Muhammad SAW yang benar. Ketika kamu tidak memegang pendapat Rasul, lalu membuat ide lain sendiri, lalu membuat cara yang lain, jelas bertentangan kepada Rasulullah SAW. Ketika dalam dunia yang penuh, dunia yang banyak, pembagian yang paling banyak membuat yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Imam lain, hadis lain, lalu menalarkan 1 ayat sampai setengah jam, 1 huruf, 1 perkataan, umpamanya ara'aital ladzi yukazzibu biddin, siapakah pendusta agama? Saudara-saudara, pendusta agama ini sudah pidato. Sesungguhnya pendusta agama begini dan begini dan begini, ini sudah pidato. Berbeda dengan khutbah di dalam Jumat.
Ketika kamu baca ar-ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu al-'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Ini khutbah. Kenapa? Itulah dia al-Qur'an, pengganti dua sholat. Setelah barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim, rakaat pertama selesai. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Rakaat kedua. Rakaat pertama khutbah pertama, rakaat kedua khutbah kedua. Selesai baru salatul Jumat. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semua urusan mereka adalah urusan Allah, dan serahkan urusan kita urusan Allah. Kita cari kebenaran. Ketika kita menggali dan benar mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan umum saya tidak benar, bagaimana pula mereka yang tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Yang sudah tidak laksanakan berdasarkan hukum yang benar juga di pandangan manusia yang baik, wah itu tidak benar. Baik, kamu ini tidak memakai hukum itu, kok lebih benar? Nah, makanya secara psikologi manusia yang mau berpikir, ketika istri kamu tertutup aurat, menutupi wajahnya, dalam pandangan umum manusia yang banyak, oh ini tidak benar ini. Sedangkan dia tidak memakai yang dipakai oleh Aisyah, oleh Fatimah Zuhra. Pada Aisyah juga mengikuti Sunni, mengikuti Muawiyah, yang tertutup aurat, tertutup wajah. Ketika orang yang banyak menyatakan itu tidak benar, yang benar terbuka wajahnya, yang mengikuti perintah Allah dan Rasul ketika kaum Muhajirin dan Ansar memberitahu kepada keluarga-keluarganya sehingga mereka memakai burdah semuanya karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dinyatakan tidak benar, lalu dinyatakan yang terbuka benar. Bagaimana yang terbuka itu yang bertentangan dengan kelakuan dan sifat oleh istri-istri Nabi sendiri menutup auratnya di zaman itu. Sebelumnya terbuka. Kalau itu suatu adat, jelas mereka tidak perlu turun ayat tersebut, dan mereka tidak menutup auratnya, sudah menutup auratnya selamanya sebelum ayat itu turun. Adat telah melaksanakan terlebih dahulu, dan adat orang Arab pada saat itu sudah terbuka. Turun ayat surah An-Nur ayat 31, Al-Adab ayat 59. Maka wajah-wajah kami tidak pernah dilihat lagi, kata Aisyah. Dulu wajahku semua orang kenal. Ketika aku menutup aurat, turun surah An-Nur 31, Al-Adab ayat 59, wajahku tak pernah dilihat lagi. Padahal Aisyah pelangi daripada Sunni. Kenapa tidak dipakai? Lalu pendapat lalu yang dipakai, akhirnya masyarakat jauh sudah daripada hal yang benar. Kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalatin bid'ah. Katakan yang tak pernah dicontohkan itu tidak benar, sesat. Yang sesat adalah tempatnya api neraka jahanam. Lalu kita bertanya, siapa yang menyatakan sesat? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Illa fastabiqul khairat, kecuali kita berlomba di dalam kebaikan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan salawat. Ketika di hari Jumat orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 kali, maka Allah mengampunkan dosanya 80 tahun. Betapa bahagianya kamu. Jadi hari Jumat atau hari-hari yang lain pun kamu tidak mau berselawat. Hari Jumat aja kamu tidak mau berselawat kepada Nabi, sehingga kamu tidak sombongnya 80 tahun Allah ampunkan dosa kamu, kamu tidak mau. Ya karena kamu memang tidak mau diampunkan, memang tempat kamu neraka jahanam. Ini hanya orang-orang yang beriman yang mau. Tidak beriman tidak akan mau. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah dan Rasul. Ketika Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ahlul iman, perintah
perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat kepada Nabi kamu. Perintah Allah. Kamu tak pakai, berarti kamu salah satu orang yang ingkar daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka berpendapat bahwa selawat itu pada waktu tahiyatul mubarakatus salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, karena pada waktu salat. Kalau yang demikian rupa tidak perlu ada ayat yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang demikian rupa bukan ayat untuk salat. Ayat yang demikian rupa menerangkan bahwa Allah bersalawat atas Nabi. Lalu Allah perintahkan kalau Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, Allah memberitahu kami, kata Allah yang menciptakan kamu dan malaikat kami bersalawat atas Nabi kamu. Cara logika bahwa Allah menjelaskan sejelas-jelasnya, sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami Allah. Itu Allah menegaskan kepada manusia yang mau paham. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Sesungguhnya kami dan malaikat, kami Allah dan malaikat itu berselawat atas Nabi. Begitu ketegasan Allah menjelaskan kepada manusia penipu-penipu Allah yang sok pintar di dalam dunia. Ketegasan yang dijelaskan oleh Allah supaya manusia itu paham bahwa apakah lagi kamu yang diciptakan itu, apanya kamu, sombongnya kamu, aku yang menciptakan, kata Allah, innallaha, kami, sesungguhnya kami Allah yang menciptakan kamu itu, dan malaikat yang taat daripada kamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Allah memberitahu ketegasan kepada kamu penipu-penipu Allah yang sombong. Sesungguhnya kami pencipta kamu dan malaikat yang taat kepada kami berselawat atas Nabi kamu itu. Maka itu Allah perintahkan dengan ketegasan. Fi'il amal, fi'il perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang malu dan takut, wahai orang-orang yang tawadhu, wahai orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, wahai orang-orang yang sadar tidak berilmu, wahai orang-orang hamba yang sadar dirinya hamba, wahai orang-orang yang reda dan ikhlas, wahai orang-orang yang sami'na wa ata'na. Itu yang disuruh oleh Allah. Allah tidak memerintahkan kepada orang yang sami'na wa asayna, tapi Allah perintahkan kepada orang yang sami'na wa ata'na. Kamu presidenkah, kamu jenderalkah, kamu masyrakatkah, kamu orang kampungkah, siapa saja yang sami'na wa ata'na, sallu alaihi wasallimu taslima, selawat kepada kamu, Nabi kami. Ketika kamu berselawat kepada Nabi satu kali, aku berselawat kepada kamu juga, kata Allah, 10 kali. Kamu selawat kepada Nabimu 10 kali, aku selawat kepada kamu 100 kali. Kamu berselawat kepada Nabiku, seluruhku itu 100 kali, aku berselawat kepada kamu 1000 kali. Begitu baik ganjaran Allah untuk kamu. Tapi karena egoisme kamu, kedalaran otak kamu, analyzing kamu, sehingga kamu sombong tidak berselawat kepada Nabi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kita cari Tuhan? Kemana?
Jumat ada, sholat Jumat. Kamu anggap itu ada, apa benar? Ketika kamu tidak mengikuti Nabi dan Rasulmu sendiri, tetap tidak benar. Ketika kamu melaksanakan apa yang dilaksanakan Nabimu, pasti benar. Jaminan Allah dan Rasul tetap membenarkan. Maka itu tidak ada jalan lain. Akhir zaman ini kembali ke zaman Nabi, kembali back to basic. Kita kembali ke belakang. La sunni wa la syiah. Tidak ada sunni, tidak ada syiah. Illa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Pasti benar kamu. Tapi aneh. Kenapa aneh? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kamu berusaha menegakkan dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Mereka menghilangkan yang besar sampai yang kecil-kecil. Karena menganggap itu adalah sunnah. Wah, itu sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tidak berdosa. Kehidupan manusia yang sombong sehingga dia tidak mengharapkan apa pendekatan diri kepada Nabi, yang mereka tidak pernah jumpa kepada Nabi, tidak akan mau pula melaksanakan sunnah Nabi, kelakuan sifat dan akhlak Nabi. Orang-orang yang melaksanakan kelakuan sifat dan akhlak Nabi, sunnah-sunnah apa yang diperbuat oleh Nabinya dilakukan. Ini orang-orang yang samalah dia telah berjumpa Nabinya. Dan dijawabnya, bagaimana kau jumpa Nabimu? Apakah sudah jumpa Nabimu yang kau bersaksi asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jawabnya, aku sudah jumpa Nabiku. Maka itu aku bersaksi wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Apa buktinya kamu cerita sedangkan Nabimu 1000 tahun yang lalu telah mati? Aku telah menjumpai kelakuan. Aku telah menjumpai perbuatannya. Dia berjanggut, aku pakai janggut. Dia berserban, aku pakai serban. Dia berjamaah dengan jamaah kasih sayang, aku jamaah kasih sayang. Tidurnya menghadap ke kanan, aku ikuti. Makannya berdoa, aku ikuti. Apa yang dilakukan oleh Muhammad, aku ikuti. Sama aku merasakan telah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbeda kepada kamu yang memang tidak pernah jumpa. Sunnahnya kau tidak buat, kelakuan tidak buat, cuma kau bersaksi wa Muhammadur Rasulullah, pembuktian tidak ada pada diri kamu. Jadi aku sendiri telah berjumpa. Aku merasakan bahagia apa yang dilakukan Muhammad, aku ikuti. Lalu berkata para munafik, Muhammad kan kawin 4. Muhammad tidak berbuat dengan nafsu seperti kamu. Muhammad menikahi orang yang janda karena memelihara anak yatim. Sedangkan kamu bukan berbuat dan demikian rupa. Maka jauh sekali. Muhammad sebagai pemimpin perempuan, tapi kamu dipimpin oleh istri kamu, kan sangat berbeda. Ketika kamu akan kawin, mengawini itu anak janda karena memikirkan anak yatim, kamu malu, kata istri, ambil saja anaknya. Kamu ikuti perintah, ambil anaknya, peliharakan, sama juga pelihara anak yatim. Karena Nabi Muhammad tidak berbuat demikian. Nabi Muhammad SAW mengawini janda itu sehingga memelihara anak yatim. Itu yang benar. Tapi kamu tidak, anak yatim yang kamu pelihara, kau pisahkan lagi, telah dia tidak punya ayah, lalu kau pisahkan lagi daripada ibunya. Kau pisahkan dia daripada ibunya, kau masuk kerangkeng, lalu kemudian kamu minta sedekah lagi di kampung-kampung, di masyarakat kami melihara anak yatim. Nabi tak pernah berbuat demikian. Jadi kalau kau berkata, Nabi kan kawin 4, kawinnya sekian, kenapa kau tidak berkawin? Betapa bodohnya. Itu adalah dalil-dalil daripada orang-orang munafik yang berusaha untuk menyudutkan kamu dalam menegakkan kebenaran di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalil para munafik. Tapi demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasan hukum 20 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di Makkahul Mukarramah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, menerangkan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah.
memasukkan iman, keyakinan yang hakiki kepada manusia, mengajarkan kepada bangsa Arab yang baru memeluk hukum Allah ini 180 orang, sempat 13 tahun diberikan pemahaman la ilaha illallah, hanya ketauhidan kepada Allah, keyakinan yang hakiki. 13 tahun membuat hati orang itu mantap, membuat orang itu tidak menyekutukan Allah, membuat manusia bi amwalikum wa anfusikum berjuang memberikan hartanya biar Allah, dan dirinya sanggup mati untuk Allah, sanggup mati, sanggup tidak ada, sanggup mentiadakan dirinya la ilaha illallah, kecuali yang ada cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan-ketentuan hukum setelah manusia punya keyakinan kepada Allah, maka hukum pasti sami'na wa ata'na. Dan sangat mustahil ketika hukum ini ditegakkan sedangkan manusia belum taat dan takut kepada Allah. Mana mungkin hukum Allah dapat ditegakkan di muka bumi Allah ketika manusia belum mengenal Tuhan. Manusia yang mengenal hukum, maka proses penalaran hukum lebih banyak dibuatnya dengan cara psikologi. Lalu dalam otaknya menyesuaikan secara psikologi sekarang tidak sesuai dengan zamannya. Zaman kita telah berubah, maka kemudian hukum-hukum yang telah dihukumkan oleh Allah dan Rasulnya dia rubah dengan cara psikologi. Makanya dalam hukum-hukum untuk penegakan hukum Allah mereka buat semaunya, mengambil beberapa hukum saja diselitkan agar ada, paling tidak ada hukum Allah. Di antaranya hukum nikah diambilnya, hukum peraib diambilnya, talak dan rujuk diambilnya. Hukum-hukum lain tidak dipakai, maka diambil untuk keperluan dirinya, untuk keperluan sedikit, tetapi menolak daripada hukum Allah yang baru. Justru karena mereka tidak pernah takut dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kenal kepada Allah. Rasulullah mengenalkan Allah 13 tahun. Ketika manusia sudah mulai takut kepada Allah, timbul malu kepada Allah, taat kepada Allah, sudah paham bahwa Allah itu tidak ada yang lain kecuali Allah, tidak ada apalagi Tuhan, diri kamu tidak ada. Kalau sudah Tuhan tidak ada, diri kamu jelas tidak ada. Yang ada cuma kekuasaan Allah kepada diri kamu, kepada alam, semuanya atas kuasa. Sehingga kamu telah merasakan semua metafisik kekuasaan Allah, kamu paham la haula, tidak ada daya kalau begitu, wala quwata, apalagi kekuatan, illa billah. Aku harus menyerah benar-benar, supaya tawakal Allah, benar-benar penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah bukan mulut kamu, aku adalah seluruh metafisik yang bersatu, baik mata, telinga, mulut, tangan, kaki, tulang, sumsum, lendir sampai ke bulu, yang merasakan tidak ada daya kecuali Allah. Maka inilah kaulah seluruh metafisik sudah tidak berdaya, hamba ia. Begitulah Rasul mengenalkan supaya orang keyakinan kepada Allah, baru taat dia dengan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam dunia sekarang tidak dikenalkan kepada Allah, dikenalkan dengan ciptaannya. Mana mungkin untuk mentaati hukum hakam Allah? Mana mungkin? Makanya tidak ada contoh kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW ada contoh. Ketika zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman masih ada contoh kepada Ali. Selepas itu semua pakai nalar otak mereka masing-masing. Maka rusaklah hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diusahakan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah. Kita sudah kenal namanya, di balik namanya ada kekuasaan. Kita sudah kenal kekuasaan, di balik kekuasaan ada pula ciptaannya. Kita sudah kenal ciptaannya, sudah tahu ini semua ciptaan Allah. Apapun yang dibuat manusia dengan kodrat iradat Allah, diberikan ilmu kepada manusia, lalu nalar otak manusia menciptakan sesuatu daripada Allah. Ilmu dari mana? Allah. La kudrati illa bi kudrati bihaqqi illallah.
Maka itu hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat yang penuh berbahagia ini, pelihara diri kamu selepas ini daripada dosa mata, dosa telinga kamu, dosa mulut kamu, hati kamu yang suuzan, otak kamu yang menghayal, nafsu-nafsu yang berada, yang bergantungan di seluruh metafisik kamu. Puasakanlah dia supaya engkau dalam perjalanan menuju Jumat yang akan datang masih dalam keadaan bersih. Maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ketika kau jaga daripada kebersihan dari kemaksiatan dunia ini, kamu laksanakan baru lahir, makin sehari makin berkembang dan wajah makin bersih. Muncullah wajah-wajah kamu yang patutnya semakin dekat kepada Allah. Wallahu ta'ala minal jawanib. Ihfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang ada? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على خير الأمر حي على خير الأمر الله أكبر الحمد لله الذي خلق الأضوات كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوصي لنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبت إليك وإنا من المسلمين. إنا تبت إليك وإنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البار. ربي إنا لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي حكما والحقنا بالصالحين واجعل لي لسان صديق بالآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. اللهم إنا دائف فكونا زالر فإذا فاكر فاغننا يا الله وعملا صالحا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي يا ذا الجلال والأعلام يا ودود يا ودود يا أرس المجيد
فعال لما يريد يا ودود يا ودود يا أرسل نبيك فعال لما يريد يا ودود يا ودود يا أرسل نبيك فعال لما يريد يا لطيف يا لطيف يا حبيب أنت الله يا لطيف يا لطيف يا حبيب أنت الله يا لطيف يا لطيف يا حبيب أنت الله يا لطيف يا حبيب يا لطيف أنت الله يا لطيف يا حبيب يا لطيف أنت الله يا لطيف يا حبيب يا لطيف أنت الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد كريم الله لا إله إلا الله محمد ولي الله لا إله إلا الله آدم صديق الله لا إله إلا الله إدريس نبي الله لا إله إلا الله نوح نبي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل صبي الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله أقطعوا بها ظهري لا إله إلا الله وسعوا بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله أقطعوا بها ظهري لا إله إلا الله وسعوا بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أعد لكل شيء يجري الله الكافي ربنا الكافي 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 كسبنا الكافي وسبنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي كل كسبنا الكافي. Alhamdulillah, hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa kafallahu mu'minal qital. Amin, 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 amin. Ya Allah, Rabbul alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد في الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربعونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا أتوجه بجاه النبي الكريم محمد رسول الله صادق وعد الأمين. اللهم إنا أتوجه بجاهك الكريم. اللهم إنا أتوجه بجاه النبي الكريم محمد رسول الله صادق وعد الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kamu rekam. Kalau rekam membuat kamu malas. Sebenarnya orang yang kreatif ketika ilmu Allah datang, dia rekam dengan ingatan, dia catat keperluannya. Itu orang-orang yang betul-betul memerlukan ilmu Allah. Maka hari kemarin tidak berbalik pada hari ini, dia tinggal, terus tinggal. Begitu Allah bersumpah demi waktu, sehingga manusia itu dalam kerugian. Al-waktu kesayfi, itu tak ada pedang. Kalau waktu laksanakan pedang, dia akan potong kamu sehancur-hancur. Ketika kamu lalai, karena lalai itu ketika dia sudah masuk dalam kubur, baru dia minta kepada Allah, hidupkan aku 1 hari. Bukan minta hidupkan 1 tahun, bukan 1 tahun, 1 hari. Jadi kebaikan itu 1 hari kali 3. 1 hari itu kerja dari pagi hingga petang sampai pagi lagi, cuma 1 hari kau jaga. Yang 1 hari ini sama dengan 50.000 tahun namanya. Kecepatan cahaya ketika malaikat turun dari langit ke bumi ini dengan kecepatan cahaya 50.000 tahun. 1 malam, 1 hari 1 malam 100.000 tahun. Maka kelalaian kamu 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun ketinggalan masa waktu. Maka bagi kamu, maka dari dulu waktu sudah hilang. Menuntut ilmu Allah ini yang bodoh, yang pintar tidak perlu, yang merasa diri pintar tidak perlu. Maka itu Allah akan pilih sedikit sekali, qalilan, sedikit sekali untuk menuntut ilmu Allah. Ketika kamu ketahui bahwasanya belum orang itu beriman kepada Allah sebelum dia beriman kepada kitabullah. Padahal mungkin dia beriman kepada Allah sedangkan kitabullah itu adalah wahyu Allah. Dan apakah orang yang sudah hafal Quran itu sudah beriman kepada Allah? Orang hafal Quran beriman kepada Allah, bukan sedikit hafal Quran. Orang yang beriman hafal Quran, dia tidak beriman kepada Allah ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Orang yang beriman kepada Allah, kitabullah, ketika apa yang tertera dalam Al-Quran diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, dia taat, dia dengar, dia taat. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ulama-ulama sudah beriman kepada Allah ketika dia sendiri tidak malu dan takut kepada Allah? Mudah kali ulama-ulama sendiri
tidak malu dan tidak takut kepada Allah. Lalu ulama itu ulama yang beriman. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Semua yang takut dengan Allah itu ulama. Tapi ulama menceritakan Allah dia tersenyum. Mana mungkin dia tahu? Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah dijamin surga ketika mendengar ancaman Allah dalam Al-Quran, tidak terdengar suaranya, bacaannya, terdengar cuma tangisannya. Nah, kamu tidak ada hanya sebesar debunya daripada Abu Bakar kok bangganya menjadi ustaz. Apa pondok pesantren dijamin masuk surga? Apa artinya dia belajar pondok pesantren sedangkan dia sami'na wa asaina? Padahal ilmu Allah sudah dipelajari. Ketika dia tahu hadis Nabi, hari itu dia laksanakan. Bukan dikumpulkan dalam otak, tidak laksanakan. Maka orang-orang ini sama saja dengan orang-orang munafik terdahulu. Nah, ilmu Allah tidak setakat 6 tahun dipelajari bangku sekolah, tidak setakat university. Ilmu Allah sampai kematian kamu, itu ilmu Allah. Terus kita kamu hidup lalu melaksanakan, itulah ilmu Allah. Maka waktu ini yang kamu laksanakan, yang kamu kejar, benar-benar semoga kamu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini tetap pengajian terus sampai ketentuan Allah berhenti. Ketika berhenti, mati, baru tidak ada ilmu bagi kamu. Jadi orang di zaman Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kamu yang sombong. Di zaman Nabi, hari-hari dia mencari ilmu Allah, hari-hari dia berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, hari-hari dia tidak mau berpisah dengan Rasul. Ini bentuk ilmu terus supaya dia terhalang daripada kemaksiatan, terbelung daripada kejahatan, terbelung daripada dosa. Berbeda kali dengan kamu. Mana mungkin kamu akan ikut serta diambil oleh Allah, mengikut serta dan menegakkan hukum Allah, kalau kamu sendiri tidak pernah cinta dengan untuk menyelamatkan diri kamu. Maka berbeda. Kamu hanya hubud dunia, kejar dunia. Dunia itu nomor 1 untuk kamu. Hak Allah itu nomor 10 bagi kamu. Berbeda. Dan karena kamu sudah pintar kamu sendiri, aku terlepas daripada jaminan kamu. Aku terlepas daripada kamu ketika kamu tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Aku terlepas mempertanggungjawabkan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiat kamu batal, maka neraka jahanam tempat kamu. Aku mempertanggungjawabkan baiat kamu ketika kamu melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu telah mulai sombong, maka kibir itu tidak membawa orang dalam ketawaduan. Sombong ini membawa orang dalam kedurhakaan. Maka orang yang mengejar waktu, dia tahu Allah bersumpah untuk mereka, untuk kamu. Wal as, dengan masa innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Ada waktu kesehari ditangani semua ini, tapi kamu tidak kejar waktu. Maka orang-orang yang lalai itu terlepas daripada tanggung jawabku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas daripada baiat kamu kepada aku. Maafkan aku. Aku harus tegas kepada kamu. Ketika kamu sendiri menganggap kamu sudah pandai, maka kamu terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku untuk mengingatkan kamu. Ketika kamu melalaikan untuk diri kamu, urusan kamu kepada Tuhanmu, bukan urusanku kepada Tuhan. Tapi ketika kamu mengikuti apa yang kuperintahkan untuk Allah berdasarkan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu taati pertanggungjawabku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku menyesatkan kamu, maka jaminan aku potong kepalaku. Ketika aku membawa kamu jalan Allah, jaminanku juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar, harus mempertanggungjawabkan kullukum ra'in, kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan pemimpin itu mempertanggungjawabkan siapa yang dipimpin. Maka gembala harus mempertanggungjawabkan yang digembala. Dari mana? Semua, supaya jangan digerogoti singa. Maka Nabi itu penggembala manusia. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu telah terlepas dari pergembala, maka kamu akan diancam oleh singa-singa dan serigala. Maka tempat kamu celaka. Tapi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasa, mari letakkan sana, siapa tahu ada impak sedekah kamu. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi, syallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya paham? Tetapi kalau jodoh Allah telah menjodohkan kamu, hal itu memang mudah dengan kamu, dia bersoleh, itu adalah lebih baik. Itu paham? Apa gunanya mudah tapi salah, bukan soleh laki-laki yang salah. Ya, insyaallah ya. Aku akan mendoakan kamu, yang kamu kawin, dan aku akan carikan kamu pemuda yang saleh. Ya, insyaallah ya. Jadi bukan yang saleh, ada ceritanya. Pokoknya di Islam ini bapaknya haji, tidak cerita bapaknya haji. Wah ini bapaknya ustaz, tidak ada. Paham? Jadi perlu laki-laki yang saleh, bukan bapaknya ustaz. Memang kelakuannya, sifatnya, akhlaknya itu ya laki-laki yang saleh. Ya insyaallah ya. Baik. Aku bukan tidak mau lama karena nanti malam. Ini jam 8 lewat, sudah jam 8 lewat. Ya. Ada lagi yang pertanyaan itu saya tahu ya. Istri suami kamu yang lama itu masih kau selalu jumpa dia di mana dia? Tak pernah jumpa. Kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukran lillah wa nikmatullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Karena aku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya ilmu. Ilmu adalah tulisan ain lam mim. Ain lam mim. Ilmu. Alim. Ilman. Aliman. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang wajib dituntut, yang wajib dipelajari untuk mencapai kehidupan ad-dunya wal akhirah. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berbicara dengan tegas ketika kita sholat Jumat tadi. Ketika kamu tidak memperhatikan ilmu Allah, mana mungkin kamu akan menuju jalan kebenaran? Mana mungkin kamu memahami? Bukan sedikit orang mengetahui bahwa berrukun iman 6 perkara. Apakah sudah beriman mereka ketika dia paham rukun iman 6 perkara? Bukan sedikit mereka berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah. Apakah orang yang berkata kami beriman dengan Allah sudah menjadi orang yang beriman? Bukan sedikit orang berkata kami beriman dengan Allah, dari anak kecil sampai yang ketua-tuanya, yang muda semua. Tetapi dia melakukan maksiat di hadapan Allah, dia berbuat maksiat di hadapan Allah, dia berkhianat di hadapan Allah, bahkan dia menghina Allah di hadapan Allah. Benarkah dia mereka beriman kepada Allah? Maka itu iman harus dipelajari, bukan diperkatakan, bukan diucapkan dengan lidah kamu. Maka itu Allah sengaja Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia itu berkata kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari kemudian, wa ma hum bimu'minin. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Dia bukan orang yang beriman. Wahyu yang Allah ucapkan ini untuk manusia berpikir, untuk manusia mau berpikir. Apakah dengan berkata kami beriman dengan Allah sudah beriman kakak?
tanpa kau pelajari definisi iman, tanpa kau pahami sampai di mana sebenarnya iman ini yang boleh dinyatakan orang-orang yang beriman. Sehingga balasan bagi orang yang beriman, Allah menyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi orang yang benar-benar beriman itu, katakan kepada mereka, berikan kabar gembira kepada mereka. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Wa amilus shalih, dan berbuat kebaikan itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka kami berikan satu surga mahliga yang cantik, yang di bawahnya mengalir sungai, tajri min tahtihal anhar. Kami alirkan sungai-sungai yang kamu tidak pernah lihat dalam dunia. Betapa cantiknya sungai-sungai daripada madu. Kau minum sekali saja, meminumnya sudah tak pernah lagi untuk minum, karena nikmat lazatnya selama-lama. Hanya sekali minum. Bukan seperti minum dalam dunia, habis sekali dah hilang, harus minum lagi. Tapi dalam akhirat sekali diminum saja sudah lazatnya bukan kepala, tak pernah teringat lagi. Begitu juga orang minum telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW satu kali. Begitu Rasulullah minum, datang Rasulullah kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, Ali kepada Abdurrahman bin Auf, seterusnya. Hanya dalam seteguk hilang dah ada selama-lamanya. Kan sangat berbeda. Maka Allah berikan kepada orang yang beriman itu satu kenikmatan, satu kelezatan, satu rahmat dan nikmat diberikan oleh Allah yang tidak pernah kamu lihat dalam dunia. Kalau dunia hanya 1%, 99% untuk akhirat. Maka majelis ilmu adalah wajib. Maka aku berkata kepada kamu, ketika kamu telah mulai sombong, aku berlepas kepada Allah kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berlepas untuk mempertanggungjawabkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak logik. Kamu sendiri tidak mau menuntut ilmu Allah. Untuk apa aku bertanggungjawabkan yang kamu tidak ada artinya kepada Allah? Buat apa? Kamu sendiri tidak menuntut ilmu Allah untuk kamu keselamatan diri kamu. Buat apa? Untuk apa kamu berbaiat? Untuk apa? Dan lalu dengan baiat itu aku bertanggung jawab dari hadapan Allah dunia dan akhirat. Sedangkan kamu berpaling daripada itu. Untuk apa? Maka aku berkata, aku berlepas kepada kamu yang tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah nanti besok? Maka Allah pun juga berlepas, karena dia akan lihat di antara kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik perbuatannya? Ada lagi hukum. Allah sudah bagi siang untuk dunia, kamu cari berapa jam full time itu 12 jam kamu kerja terus untuk najis. Kapan kau menuntut ilmu Allah? Hari demi hari kematian dekat. Pertanyaan Allah dekat. Ilmu Allah kau biarkan begitu saja. Sehingga Allah bersumpah, innal insana lafi demi waktu, semua manusia, kamu manusia itu dalam kerugian. Yang kau cari dari pagi ke sore hanya segitu juga. Sehingga ilmu Allah kamu lepaskan begitu saja. Padahal itu sangat penting bagi diri kamu untuk keselamatan akhirat, untuk dunia yang baru, untuk kehidupan yang baru. Allah jadikan kamu sehingga matikan. Kalau kamu tidak dimatikan, bagaimana mungkin kamu hidup di alam barzakh? Bagaimana mungkin kau harus hidup dalam alam kubur? Bagaimana mungkin kamu harus melihat bagaimana siksa kamu? Akan tetapi kamu wajib selamat. Apa artinya kamu mengaku orang Islam, orang yang selamat, tetapi kamu tidak selamat? Apa artinya kamu mengaku umat Muhammad, tetapi kamu menghina Muhammad?
umat Muhammad tidak dimasukkan dalam api neraka jahanam. Tapi yang munafik terhadap Muhammad dimasukkan dalam api neraka jahanam. Munafik kamu tidak menegakkan hak sunnah Nabi-Mu, tidak, cuma pengakuan kamu. Maka itu talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang yang mau selamat. Tapi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari aman Nabilah, belum ada apa-apanya sebenarnya. Belum ada apa-apa. Aman Nabilah yang kau pelajari, yang kita pelajari hanya beberapa malam, 4 malam, 3 malam, belum ada apa-apanya. Kau kira sudah cukup? Belum. Andaikan siang itu terus menjadi malam, belum menjabat siang, seterusnya bertahun-tahun belum selesai tentang aman Nabilah. Nabi Muhammad SAW yang beda, yang memang diturunkan kepada Allah, Allah turunkan kepada Muhammad tentang hukum hakam segalanya, tentang ilmu tauhid. Dia ajarkan tauhid ini 13 tahun. Kita tidak pernah belajar, apakah lagi macam kita. Mungkin selama hidup kita 60-80 tahun masih harus belajar amanah billah. Jangan sombong kamu. Karena maka itu kita mempelajari hak sombong, bab sombong yang awal, supaya kamu betul-betul ketawaduan kamu muncul, merasa kamu da'i dan merasa kamu hamba. Ketika manusia belum merasa dirinya hamba, pasti tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan kamu boleh taat kepada Allah? Ada kamu tidak merasa diri kamu hamba. Hamba yang kau nyatakan bukan dengan lisan kamu. Ketika seluruh metafisik kamu ini menyerah kepada Allah, bahwasanya dia tidak sanggup hidup kecuali Allah yang menghidupkan. Sehingga berkata tercetus keseluruhannya, berkata lontar melalui lidah kamu, la haula, tidak ada daya. Semua yang ada di metafisik kamu, la haula wala quwata, apalagi kekuatan, illa billah, kecuali dengan Engkau ya Allah. Sejak kapan kamu merasakan diri kamu hamba? Padahal nafsu, ketika nafsu ditanyakan, ketika nafsu disiksa, ketika nafsu dipuasakan, baru nafsu berkata, Ilahi Rabbi, kepada Engkau wahai Tuhanku, Anta Rabbi, Engkau penguasaku, Engkau penciptaku, wa ana abduka, dan aku hamba Engkau. Menyerah totalitas para nafsu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah zalim atas dirimu. Kapan kamu merasa menzalimi matamu? Kapan kamu merasa menzalimi telingamu? Kapan kamu merasa menzalimi mulutmu? Kapan kamu merasa menzalimi perutmu? Seluruh metafisik kamu, kapan? Kau isi mulut kamu dengan yang haram dan yang subhat. Kau pandang mata kamu dengan yang maksiat. Kau tegarkan telinga kamu dengan yang maksiat. Kapan kamu merasakan benar-benar telah menzalim diri kamu? Ini saja kamu belum menjawab. Kapan kau merasakan dirimu hamba? Maka itu ketika kamu merasakan hamba tidak sanggup berbuat kecuali dengan perintah Tuannya. Ketika kamu belum merasakan dirimu hamba yang fakir, miskin, yang tidak berdaya, ketika kamu tidak merasakannya demikian, egoisme diri kamu masih ada. Semua kekuatan yang ada kepada metafisik kamu adalah pergerakan otot-otot, mulai dari yang besar kepada yang kecil, dengan spontanitas, menimbulkan egoisme kamu. Padahal keseluruhan ini
la tatakharraka sarratan illa bi jinillah, tidak akan bergerak satu zarah pun kecuali dengan izinnya. Maka itu ketika tubuh-tubuh ini merasa dirinya telah menjadi hamba dari yang menguasainya, hamba daripada yang menggerakkannya, hamba daripada yang menghidupkannya. Ketika seluruh metafisik telah paham dirinya hamba, di sanalah dia baru mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan kamu bukan dengan perkataan kamu. Maka itu seluruh metafisik kamu dan urat sumsum tulang lendir semuanya telah merasakan tidak ada daya dan kekuatan. Baru dia mengenal Tuhan. Kamu ketika kamu masih berdaya, kamu tidak kenal dengan Tuhan kamu. Ketika kamu sudah mulai napas sekali-sekali, baru kau memanggil Rabbmu. Ya Allah, la ilaha illallah. Kamu sudah tidak berdaya. Fir'aun laknatullah ketika di tengah lautan merah, begitu dia mengikuti gerak-gerik daripada Musa menyeberangi lautan merah, Musa sampai ke pinggir, Fir'aun masih di tengah-tengah. Allah tutupkan jalan itu dengan air bersatu kembali. Di dalam sakaratul maut, Fir'aun berkata, la ilaha illallah, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Allah tak terima. Allah tidak menerimanya. Padahal dia berkata, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Ketika Fir'aun telah tidak berdaya, baru Fir'aun berkata, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Allah tutup. Kamu juga mau kamu seperti Fir'aun. Maka itu, jangan kau menjadi pemimpin. Seluruh metafisik kamu menjadi pemimpin Fir'aun. Karena nafsu kamu boleh menjadi Fir'aun. Nafsu yang ada pada diri kamu yang merebuti dunia ini. La hubudullah, tidak cinta kepada Allah. Illa hubbud dunia, kecuali cinta kepada dunia. Buat apa? Untuk apa kau? Maka ini yang harus kamu pahami dan pelajari. Kamu harus paham. Makanya beberapa masalah yang telah aku sampaikan kepada kamu. Bagaimana kamu merangi hawa nafsu, ammaratu bisyu'i, nafsu yang tidak jamin surga. Bagaimana kamu merangi hawa nafsu lawamah, nafsu yang tidak jamin surga. Dua nafsu campakkan dalam neraka. Sedangkan ada satu malhamah 700.000 tahun dalam api neraka Jahannam. Maka kamu harus mencari nafsul mutmainnah. Tingkatan-tingkatan ini yang wajib kau pelajari. Bagaimana jiwa yang tenang? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mengembalikan seluruh metafisik kepada Allah. Mata milik Allah, telinga seluruh metafisik milik Allah, langit dan di bumi milik Allah. Ketika dia dapat berkata akhir kalam la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Engkau ya Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Ini jiwa yang tenang. Kamu berkata ini anakku, ini istriku, ini hartaku, ini pangkatku, pertanggungjawabkan. Ini tubuhku, pertanggungjawabkan. Ketika kamu telah mengakui, pertanggungjawabkan segala. Ketika kau berkata la haula, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali bersama Engkau ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad
وعلى آل محمد اللهم صل على محمد 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 وعلى آل محمد اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد